Oke, shalom dan salam sejahtera. Selamat hari Natal Bapak Ibu umat Kristiani dan semua yang turut merayakan Natal. Selamat merayakan Natal dan salam dari saya bersama dengan saya Vikaris Abia Teligia, Sarjana Teologi, dengan nama channel YouTube Abia Jack Ministry, dan video-video yang saya buat di dalam konten YouTube saya ialah berbau rohani, dan ada juga beberapa video yang lainnya yang bersifat beda lah dari yang lainnya. Istilahnya video yang saya buat semoga bermanfaat dan memberkati kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Dan hari ini saya sangat bersuka cita di bulan ini, tanggal 21 Desember 2021 ini, dan kita bersyukurlah meskipun masih masa pandemi, kita masih bisa merayakan Natal. Harus pakai masker, kita patuhi segala protokol. Oke Bapak Ibu, hari ini saya dengan senang hati ingin berbagi kebenaran firman Tuhan buat kita pada hari ini, secara khusus pada hari inilah, di momen Natal ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan buat kita bersama, menjadi renungan kita dalam menyambut Natal pada tahun ini. Dan kalau Bapak Ibu lihat di belakang saya, ada pohon Natal yang tertera, yaitu Bapak Ibu, pohon Natalnya ada pohon Natal, pohon Natal sekali setahun dihiasi, hadir dalam setahun untuk umat Kristiani. Berbagai macam pohon Natal yang dibuat, ada yang besar tingginya sampai 10 meter, ada yang kecil, yang sedang, lain sebagainya. Berbagai macam pohon Natal yang telah dibuat oleh umat Kristiani maupun non Kristiani dalam menyambut Natal, kelahiran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu. Dan tergantung dengan sukacita kita dalam menyambut Natal, mempersiapkan. Walaupun dia sederhana, tapi sukacita Natal itu luar biasa dalam penyambutannya. Dan hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan buat kita semua. Saya minta maaf agak batuk-batuk saya. Ya baik Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, Bapa di dalam kerajaan sorga, hari ini kami bersyukur kepada Tuhan sebab anugerah-Mu kami ada di selama 1 tahun yang telah berlalu. Di ujung Desember ini kami boleh ada dalam kegiatan Natal, itu semua karena anugerah Tuhan. Meskipun kami berada di dalam masa pandemi virus corona yang merajalela belum usai sampai hari ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kami. Tuhan terus menolong dan memberkati, menjaga kami. Biarlah kami semua dapat melakukan semua kegiatan-kegiatan Natal dalam perayaan tanpa halangan satu apapun ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau akan menolong. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati hamba, berkati kami semua, siapapun kami yang mendengar, supaya firman Tuhan ini menjadi bagian, menjadi remah, menguatkan, mengukuhkan kami, bahwa Natal tahun ini bukan hanya dirayakan sebagai rutinitas, ada suatu makna kehidupan yang berarti bagi kami semua, yang kami peroleh dalam hidup kami, sehingga Natal menjadi berarti dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman. Amin. Oke Bapak Ibu, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Saya punya Alkitab di sini dan saya menggunakan HP.
Oke Bapak Ibu, hari ini kita akan menemukan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema atau judul kebenaran firman Tuhan hari ini ialah yaitu makna pohon Natal di tengah-tengah gereja kita, atau bisa makna pohon Natal di tengah-tengah lingkungan Kristen orang Kristiani maupun non Kristiani ya, bagi orang percaya secara khususnya. Jadi pohon Natal yang dihiasi setiap tahun bukan hanya sekedar dihiasi, dipampang begitu saja, tetapi ada makna arti khusus untuk pohon-pohon Natal yang dibuat setiap tahun. Nah, jadi pada kesempatan ini saya ingin memberikan pengertian, menjelaskan apa sih yang dimaksudkan dengan pohon Natal ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar dan ada sebagian orang belum tahu apa makna dan arti daripada pohon Natal itu. Nah, pohon Natal di gereja kita hadir setahun sekali, menggambarkan kehidupan orang Kristen yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus karena ia percaya dan menerima Dia dalam hidupnya serta bertobat dari dosanya. Nah, apakah pertanyaannya buat kita, apakah arti atau apakah makna pohon Natal bagi kehidupan bagi orang percaya? Pertama-tama kita lihat ialah makna pohon Natal bagi kehidupan orang percaya ialah yang pertama, pohon Natal dilambangkan sebagai pohon cemara atau pohon pinus yang merupakan adalah pohon yang tahan hidup di musim panas dan musim dingin di bawah derajat 0 derajat Celcius, melambangkan kehidupan kekal yang tidak dapat binasa dimiliki orang percaya karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-10 menjelaskan bahwa pohon Natal itu melambangkan pohon cemara atau pohon pinus yang tahan di musim panas atau musim dingin ya. Artinya melambangkan kehidupan yang kekal yang tidak dapat binasa. Nah, ini yang pertama. Oke. Dan apa makna pohon Natal itu bagi orang percaya? Yang kedua ialah sebagai lambang salib. Nah, biasanya ada salib dua seperti yang di belakang saya itu Bapak Ibu, ada pohon salib di belakang ya. Oke. Ada yang membuat salib dari pohon, ditaruh di ujung pohon Natal, ditaruh bintang dan lain sebagainya, dihiasi berbagai macam yang ada di pohon Natal itu yang kita pampang begitu. Nah, begitu Bapak Ibu. Dan yang kedua ialah apa makna salib ya yang ditaruh di pohon Natal. Kira-kira apa maknanya salib yang taruh di pohon Natal yang kita hias setiap tahun? Nah, baik, salib ialah melambangkan bahwa hidup yang berdosa atau manusia lama kita telah disalibkan, dimatikan, dan hidup Kristus telah dibangkitkan di dalam hatinya. Filipi pasal 1 ayat 21. Nah, salib artinya melambangkan kehidupan orang yang berdosa yang telah hidup lama kita yang jahat, yang penuh dengan noda dan dosa telah disalibkan dan dimatikan. Kemudian kita dihidupkan kembali oleh Kristus waktu Dia bergantung di atas kayu salib. Nah, itulah lambang pohon Natal yang dibuat di pohon Natal kita, salib yang dibuat digantung di pohon Natal. Nah, jadi yang kedua ialah pohon salib melambangkan bahwa hidup kekal, hidup yang berdosa telah disalibkan dan dimatikan oleh dan dihidupkan oleh Kristus telah bangkit dan di dalam hatinya. Filipi pasal 1 ayat 21. Yang ketiga, apa makna pohon Natal itu bagi orang percaya? Yang ketiga ialah ada yang dihiasi bintang. Bintang di pohon Natal itu Bapak Ibu di ujung biasanya ditaruh.
kami punya tidak ada tapi gantungannya di situ nggak kelihatan ya begitu. Jadi intinya ialah bahwa bintang melambangkan hidup yang orang percaya yang memiliki pengharapan yang kuat untuk hidup penuh dengan kemuliaan bersama dengan Tuhan di sorga. Nah, itu adalah arti daripada bintang, bahwa melambangkan kehidupan orang percaya yang memiliki pengharapan yang kuat. Nah, bintang kan salah satu penunjuk jalan bagi orang Majus, menunjukkan bahwa ada harapan bagi orang percaya di dalam Natal itu sendiri. Nah, jadi bukan hanya sekedar dibuat, tapi ada arti khusus, makna bagi kita. Jadi bintang-bintang adalah saksi Kristus, menunjukkan bahwa Natal itu suatu hal yang bermakna, yang berarti bagi kehidupan orang Nasrani, bagi kehidupan kita semua yang percaya kepada Dia. Nah, apa makna pohon Natal bagi kehidupan orang percaya? Yang keempat ialah benang atau rumbai. Benang yang dililit di kertas emas yang berwarna-warni yang melingkar di seluruh pohon Natal adalah melambangkan kasih Kristus yang memenuhi hidup orang percaya, yang membuat hidupnya bebas dari penghukuman Allah. Roma pasal 8 ayat yang ke-1, yaitu benang yang dikelilingi di pohon Natal yang tergantung itu ialah merupakan warna-warni, melambangkan kasih Kristus yang memenuhi kehidupan orang percaya, yang membuat hidupnya bebas dari penghukuman Allah. Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Yang kelima, Bapak Ibu, yaitu kapas. Kapas melambangkan hidup kudus yang dimiliki oleh orang percaya yang dianugerahkan Allah karena imannya kepada Allah. Ibrani pasal 10 ayat 10. Dan karena hendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Itu yang kelima. Jadi kapas yang ditaruh di pohon Natal yang warna putih melambangkan hidup yang kudus. Darah Kristus telah menyucikan segala noda dan dosa kita hingga kita dilayakkan, diperkenankan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang kudus Allah bagi Allah. Ya, jadi kehidupan yang kudus itu harus dipelihara. Inilah makna arti daripada pohon Natal yang kita hiasi setiap tahun. Nah, yang keenam ialah lampu. Lampu melambangkan Kristus yang adalah terang dunia, yang diam di hati orang percaya, yang membuat orang percaya mampu menjadi terang dunia. Matius pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, jadi ada lampu seri bermacam-macam lah. Lampu ditaruh di pohon Natal dalam menyambut kegiatan Natal sesuai dengan kreativitas kita masing-masing dalam menyambut Natal itu. Jadi katanya bahwa lampu melambangkan terang Kristus, dan sesungguhnya bahwa Yesus Kristus adalah terang yang dijanjikan, menerangkan hidup kita, menjadikan kita terang-terang, anak terang. Artinya kita adalah anak-anak yang jujur, yang jadi berkat bagi sesama, bagi orang yang di sekitar. Mari Bapak Ibu kita mencari berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar. Nah, itu adalah makna daripada lampu, melambangkan bahwa Kristus adalah
terang dunia, dan kita dijadikan anak terang. Amin. Sebab Yesus adalah sumber terang. Dan yang ketujuh ialah ada buah yang digantung di pohon Natal. Buah-buah yang digantung di pohon Natal, macam-macam buah-buahan. Nah, buahan yang bergantungan melambangkan sifat-sifat Roh Kudus. Roh Kudus yang berhasil diproduksi oleh setiap orang percaya. Yang lahir baru tampak jelas dalam tingkah lakunya. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, buah roh katanya adalah berupa kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kemalah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, apakah kasih ada dalam diri kita? Apakah kita senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun? Apakah kita hidup dalam damai satu dengan yang lainnya? Ini pertanyaannya, kita sendiri yang menjawab. Apakah kita adalah Bapak Ibu, kita lanjutkan firman Tuhan ini yang ke-8. Yang ke-8 ialah dijelaskan dalam Roma pasal 8 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Sebab kamu telah menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi dulu kita diperbudaki oleh roh jahat, tetapi sekarang oleh Kristus kita dibebaskan oleh roh jahat, dibebaskan oleh Roh Kudus, dan kita dijadikan anak-anak Allah. Nah, ini yang artinya suara atau lonceng yang melambangkan suara hati yang dikuduskan oleh Allah. Ya. Suara hati ini, hati nurani kita yang melayani Tuhan, yang mencari kehendak Tuhan, yang mendengar suara Tuhan. Itu arti lonceng. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, makna Natal bagi kehidupan kita lonceng ialah bahwa suara hati manusia telah dikuduskan oleh darah Kristus, yang membuat kita turut memberi kesaksian bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Nah, yang ke-9 ialah Bapak Ibu, warna biru. Warna biru melambangkan hidup yang penuh keteduhan dan kedamaian. Sebab Yesus memimpin hidup orang percaya sebagai gembala yang baik, hingga tidak pernah kekurangan. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau yang menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau yang mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh dengan melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku
seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Oke Bapak Ibu, jadi saya kurang setuju orang katakan kita miskin, padahal kita kaya dalam segala hal. Karena kekayaan itu tidak diukur dengan hal materi, ya. Kita kaya dengan sukacita, berkat-berkat Tuhan yang senantiasa berkecukupan. Kaya dengan kesehatan dan lain sebagainya. Itu adalah kekayaan. Jadi kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya, secara fisik, secara rohani kita diberkati oleh Tuhan. Oke. Bagaimana kuncinya supaya kita diberkati? Apa makna pohon Natal dalam hidup kita hari ini? Adakah kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh, atau hanya sekedar Kristen yang nama atau KTP saja? Saya mengajak Bapak Ibu sekalian menyambut Natal dengan sukacita dan jadikan Natal itu momen yang berarti dalam hidup kita semua, mengubah hidup kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Oke Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini sungguh berarti bagi kita hari ini dalam hidup kita. Oke, dan kita akhiri firman Tuhan dengan doa. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita sekalian, menguatkan kita dalam menyambut Natal, memberikan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur sebab kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami boleh menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan bagi rohani kami. Tanpa firman Tuhan kami tidak mengenal kehendak Tuhan. Berarti oleh karena firman, ya, kami boleh mengenal rahasia-rahasia kebenaran, rahasia-rahasia kehendak Tuhan. Jadikan kami orang Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh percaya. Sebab Engkau datang memberikan roh-Mu, bersaksi di dalam roh kami, supaya kami menjadi saksi Kristus, menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh dan yang memuliakan Tuhan. Berkati channel YouTube kami, saudara-saudara yang menonton, kami semua, siapapun yang menonton hari ini, hamba berdoa Tuhan memberkati. Kiranya berkat dari Allah memberkati dan menyertai kami sekalian. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, menyambut berkat kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan hari ini. Bersama saya Vikaris Abiyah Penidia, Sarjana Teologi, mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa tahun depan. Shalom.